Ada sebuah pola yang berulang sepanjang sejarah manusia. Setiap kali dunia dilanda perang, krisis, atau ketidakpastian besar, sebagian orang tenggelam dalam ketakutan, namun sebagian lainnya justru menemukan jalan menuju kelimpahan. Mengapa? Padahal mereka hidup di dunia yang sama, mendengar berita yang sama, menghadapi ancaman ekonomi yang sama. Jadi jika keadaan eksternal mereka identik, maka perbedaannya bukan terletak pada dunia di luar mereka, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Cara mereka merespons kekacauan. Banyak orang percaya bahwa ketika dunia terguncang, rezeki otomatis ikut runtuh. Bahwa perang di suatu tempat akan menentukan nasib dompet mereka. Bahwa krisis global adalah hukuman yang tidak bisa dihindari. Namun para bijak kuno memahami sesuatu yang berbeda. Mereka tahu bahwa dalam setiap masa kekacauan, alam tidak hanya menciptakan kehancuran, ia juga menciptakan redistribusi. Ketika satu pintu ekonomi tertutup, pintu lain diam-diam terbuka. Ketika sebagian orang sibuk panik, sebagian lainnya sedang mempersiapkan diri, menyambut peluang yang tidak terlihat oleh mata yang dipenuhi ketakutan. Karena sesungguhnya, krisis tidak hanya menguji kekuatan finansial seseorang, ia menguji kualitas kesadarannya. Pertanyaan sejatinya bukanlah, apakah dunia sedang menuju masa sulit? Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah jiwamu cukup tenang untuk tetap melihat peluang ketika semua orang hanya melihat ancaman? Dalam video ini, kita akan membahas sebuah prinsip yang jarang diajarkan, bahwa ancaman terbesar terhadap rezekimu saat masa perang atau krisis bukanlah perang itu sendiri, melainkan kondisi batin yang membuatmu kehilangan kejernihan, intuisi, dan daya cipta. Kita akan menelusuri bagaimana para pemikir kuno, tradisi spiritual, dan bahkan ilmu saraf modern mengungkap satu kebenaran yang sama, bahwa manusia yang mampu menenangkan dirinya di tengah badai seringkali menjadi orang yang paling siap menerima kelimpahan setelah badai berlalu. Karena dunia mungkin memang sedang bergejolak, ekonomi mungkin sedang goyah. Tetapi satu hal harus kau pahami sejak awal. Jika dunia runtuh, namun kesadaranmu tetap utuh, maka rezekimu belum tentu ikut runtuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya, video ini sudah sampai di kota mana saja? Tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton hari ini. Karena di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, menarik mengetahui bahwa begitu banyak jiwa sedang belajar untuk tetap tenang bersama, meski dipisahkan jarak ribuan kilometer. Sekarang, mari kita masuk pada sebuah fakta yang sering dilupakan manusia modern. Sejak ribuan tahun lalu, para filsuf, pertapa, dan penjaga kebijaksanaan kuno telah memahami bahwa masa krisis bukan hanya masa kehancuran, tetapi masa penyaringan. Dalam tradisi Timur, terdapat pemahaman bahwa ketika dunia memasuki periode kekacauan, alam sedang memisahkan manusia yang hidup dari kesadaran dan manusia yang hidup hanya dari reaksi. Para filsuf Stoik di Yunani kuno mengajarkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar dikalahkan oleh peristiwa eksternal. Ia dikalahkan oleh ketidakmampuannya mengendalikan respons internalnya. Bagi mereka, perang, wabah, runtuhnya pasar, atau kekacauan politik hanyalah api ujian yang memperlihatkan siapa yang memiliki pikiran terlatih dan siapa yang diperbudak oleh ketakutan. Di Timur, ajaran spiritual kuno berbicara tentang prinsip serupa, bahwa energi mengikuti perhatian. Kemana kesadaranmu terus diarahkan, disitulah hidupmu perlahan bergerak. Jika perhatianmu terus terpaku pada ketakutan, kekurangan, dan skenario terburuk, maka seluruh sistem batinmu mulai menyesuaikan diri dengan realitas ancaman. Tubuhmu menegang, pikiranmu menyempit, intuisimu melemah. Namun jika di tengah kekacauan, kau mampu menjaga kejernihan, maka kau menjadi seperti mata badai. Tetap diam,
saat segala sesuatu berputar liar di sekelilingmu. Dan menariknya, ilmu saraf modern kini mengonfirmasi apa yang telah diajarkan para bijak selama berabad-abad. Saat manusia berada dalam ketakutan berkepanjangan, bagian otak yang bertanggung jawab atas kreativitas, visi jangka panjang, dan pengambilan keputusan strategis mulai menurun aktivitasnya. Manusia masuk ke mode bertahan hidup. Artinya, krisis ekonomi tidak menghancurkan semua orang secara setara. Ia paling dulu menghancurkan mereka yang membiarkan pikirannya runtuh sebelum keadaan benar-benar runtuh. Karena itu, bagi para bijak kuno, kelimpahan bukan hanya persoalan kerja keras atau keberuntungan. Ia adalah buah dari kesadaran yang stabil di tengah ketidakstabilan. Maka sebelum kita membahas lebih jauh tentang cara menjaga rezeki di tengah dunia yang bergejolak, saya ingin kamu melakukan sesuatu terlebih dahulu. Duduklah sedikit lebih santai. Lepaskan tegang di bahumu. Rilekskan rahangmu. Turunkan napasmu perlahan. Karena jika tubuhmu masih berada dalam mode panik, maka pikiranmu tidak akan benar-benar mampu menerima apa yang akan kita bahas berikut ini. Ingat, manusia yang panik tidak berpikir jernih. Ia hanya bereaksi, dan di masa krisis, seringkali yang membedakan orang yang bertahan dan orang yang runtuh bukan jumlah uangnya, melainkan kualitas sistem sarafnya. Berikut adalah praktik yang dapat kau lakukan untuk menjaga medan batinmu tetap stabil ketika dunia sedang kacau. 1. Latih tubuhmu. Keluar dari mode ancaman. Ketika kamu terus-menerus membaca berita perang, krisis, dan resesi, tubuhmu tidak membedakan antara ancaman nyata dan ancaman yang hanya masuk melalui layar. Baginya, ancaman tetap ancaman. Detak jantung meningkat, kortisol naik, napas memendek, pikiran mulai mencari skenario terburuk. Dan dalam kondisi ini, otakmu akan selalu melihat dunia sebagai tempat yang sempit dan berbahaya. Maka langkah pertama adalah ini. Setiap kali rasa takut muncul, jangan langsung percaya pada pikiranmu. Tenangkan tubuhmu terlebih dahulu. Caranya sederhana. Tarik napas perlahan 4 hitungan. Tahan 4 hitungan. Buang 6-8 hitungan. Ulangi selama 2-3 menit. Latihan ini memberi sinyal pada tubuh bahwa bahaya belum benar-benar ada. Dan ketika tubuhmu tenang, pikiranmu mulai kembali rasional. 2. Kurangi konsumsi ketakutan. Tingkatkan konsumsi kejernihan. Banyak orang tanpa sadar merusak masa depannya bukan karena perang, tetapi karena mereka terus-menerus memberi makan pikirannya dengan ketakutan. Setiap pagi buka berita, siang scroll prediksi resesi, malam menonton analisis kehancuran ekonomi. Mereka pikir itu bersiap diri. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah mereka sedang memprogram otaknya untuk hidup dalam ancaman permanen. Bijak bukan berarti menutup mata dari realita. Bijak berarti tahu kapan informasi berubah menjadi racun. Batasi paparan berita negatif. Tetapkan waktu khusus untuk update informasi, bukan sepanjang hari. Sisakan ruang mental agar pikiranmu tetap jernih, karena otak yang terlalu penuh ketakutan tidak punya ruang untuk kreativitas. 3. Fokus pada apa yang bisa kau kendalikan. Perang global mungkin di luar kuasamu. Pasar dunia mungkin di luar kuasamu. Kebijakan negara mungkin di luar kuasamu. Tapi kemampuanmu untuk belajar, beradaptasi, membangun skill, mengelola uang, dan menjaga pikiran, semuanya masih dalam kendalimu. Orang yang hancur saat krisis biasanya terobsesi pada hal-hal yang tak bisa ia ubah. Orang yang bertahan fokus pada lingkar pengaruhnya. Tanyakan setiap hari, hal apa yang masih bisa aku perbaiki hari ini, meski dunia sedang kacau? Pertanyaan sederhana ini mengembalikan kekuatan ke tanganmu. 4. Bangun mentalitas pencari peluang, bukan penunggu bencana. Saat mayoritas orang panik,
Mereka berhenti melihat peluang. Mereka hanya melihat bahaya. Namun sejarah menunjukkan, setiap krisis selalu melahirkan kebutuhan baru, masalah baru, permintaan baru, pasar baru. Orang yang tetap tenang akan lebih cepat melihat celah ini. Maka biasakan melatih pikiranmu bertanya, masalah apa yang sedang muncul karena krisis ini? Kebutuhan baru apa yang mulai dicari orang? Di mana orang lain panik, tetapi peluang sebenarnya sedang terbentuk. Krisis seringkali bukan akhir permainan. Ia hanya mengubah aturan permainan. 5. Rawat spiritualitasmu agar tidak kehilangan arah. Saat dunia tidak pasti, manusia membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar angka di rekening. Ia membutuhkan pusat batin, entah melalui doa, zikir, meditasi, kontemplasi, atau jurnal syukur. Rawat hubunganmu dengan sesuatu yang lebih tinggi daripada ketakutan sesaat. Bukan karena spiritualitas akan mengundang uang secara magis, tetapi karena spiritualitas yang sehat membuatmu lebih sabar dalam tekanan, lebih jernih dalam keputusan, lebih tahan terhadap kepanikan massal, lebih mampu melihat hidup secara luas, dan seringkali ketenangan inilah yang membuat keputusan finansialmu jauh lebih baik daripada orang yang hidup dalam panik. Jadi, jika dunia sedang gaduh, jangan ikut gaduh di dalam dirimu. Karena rezeki sering menjauh bukan saat dunia runtuh, melainkan saat kesadaranmu ikut runtuh bersamanya. Sekarang, saya ingin kamu benar-benar fokus pada bagian ini. Karena disinilah banyak orang mulai memahami sesuatu yang mengubah cara mereka memandang rezeki selamanya. Jika tadi kamu sungguh-sungguh mempraktekkan teknik-teknik itu, menenangkan tubuhmu, membatasi konsumsi ketakutan, memusatkan perhatian pada hal yang bisa dikendalikan, dan menjaga pusat spiritualmu, maka perlahan, sesuatu yang sangat penting akan mulai terjadi dalam dirimu. Bukan secara mistis, bukan secara instan, tetapi secara nyata. Kamu akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Karena ketika sistem sarafmu tidak lagi hidup dalam mode ancaman, otakmu berhenti mencari bahaya di setiap sudut, dan mulai kembali mencari pola, peluang, dan kemungkinan. Inilah yang jarang dipahami banyak orang. Dunia tidak hanya berubah karena kondisi eksternal. Dunia berubah sesuai dengan keadaan kesadaran orang yang mengamatinya. Dua orang bisa hidup di masa krisis yang sama. Yang satu melihat kehancuran, yang satu melihat kebutuhan pasar baru. Yang satu melihat alasan untuk menyerah, yang lain melihat ruang untuk beradaptasi. Mengapa? Karena pikiran manusia ibarat lensa, dan ketakutan adalah kabut yang menempel pada lensa itu. Saat tubuhmu tenang, intuisimu menjadi lebih tajam. Banyak orang mengira intuisi adalah sesuatu yang gaib. Padahal seringkali, intuisi hanyalah kemampuan otakmu membaca pola secara halus ketika tidak terganggu oleh kepanikan. Saat tubuhmu rileks dan pikiranmu jernih, kamu lebih cepat menangkap perubahan tren. Kamu lebih peka terhadap peluang yang sebelumnya tak terlihat. Kamu lebih mampu membaca karakter orang dan situasi. Kamu lebih tenang menilai keputusan jangka panjang. Ini sebabnya orang yang damai sering terlihat beruntung. Padahal bukan semesta yang lebih memihak pada mereka. Mereka hanya cukup tenang untuk melihat apa yang tidak dilihat orang panik. Rezekimu menjadi lebih stabil karena keputusanmu lebih stabil. Banyak kehancuran finansial tidak datang dari perang, tidak datang dari resesi, tidak datang dari inflasi. Ia datang dari keputusan impulsif yang dibuat dalam ketakutan. Orang menjual aset terlalu cepat, menutup usaha sebelum waktunya, meninggalkan peluang karena merasa semua sudah terlambat, atau mengambil keputusan gegabah hanya karena panik melihat orang lain panik. Namun ketika kesadaranmu stabil, kamu tidak bereaksi terhadap kebisingan. Kamu merespons berdasarkan kejernihan. Dan keputusan kecil yang jernih, jika dilakukan berulang kali, membangun masa depan yang sangat berbeda. Energi psikologismu tidak lagi bocor ke hal yang tidak perlu.
Ketika seseorang hidup dalam kecemasan terus-menerus, sebagian besar energinya habis bukan untuk bekerja, tetapi untuk overthinking, membayangkan skenario buruk, membandingkan diri dengan orang lain, memikirkan hal-hal di luar kendalinya. Ia lelah sebelum bertindak, capek sebelum bergerak, kosong sebelum berjuang. Tetapi ketika pikiranmu tidak terus-menerus diseret rasa takut, energi itu kembali. Dan energi yang kembali ini akan terasa seperti motivasi yang lebih alami, fokus yang lebih panjang, kreativitas yang lebih hidup, semangat kerja yang lebih stabil. Banyak orang menyebutnya rezeki mulai lancar. Padahal seringkali yang terjadi adalah energi hidup mereka tidak lagi habis untuk bertahan dari ketakutan yang belum tentu terjadi. Kamu menjadi magnet bagi kesempatan karena orang percaya pada ketenanganmu. Ada sesuatu yang sangat halus, namun nyata di dunia ini. Manusia secara alami tertarik pada orang yang stabil. Di masa kacau, orang mencari mereka yang tenang. Di masa panik, orang mempercayai mereka yang jernih. Ketika kamu menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, orang lebih percaya bekerja sama denganmu. Peluang lebih mudah datang melalui jaringan sosial. Orang melihatmu sebagai sosok yang matang dan dapat diandalkan. Reputasimu tumbuh sebagai pribadi yang tahan tekanan. Dan seringkali, rezeki datang bukan hanya dari kerja keras, tetapi dari kepercayaan yang diberikan orang lain kepadamu. Jadi jika kamu konsisten melakukan praktik tadi, yang berubah bukan sekedar perasaanmu. Yang berubah adalah cara kamu memandang dunia, cara kamu mengambil keputusan, cara orang memandangmu, dan akhirnya hasil yang kamu terima dari hidup. Sebelum kita lanjut, kembali fokus sebentar. Karena bagian ini adalah inti terdalam dari seluruh pembahasan kita, dan justru disinilah banyak orang gagal memahaminya. Ada sebuah paradoks yang telah diamati para bijak selama berabad-abad. Semakin seseorang panik mengejar rasa aman, semakin sulit ia merasa aman. Mengapa? Karena ketika rasa aman menjadi obsesi, pikiran mulai bekerja dari tempat kekurangan. Setiap keputusan dibuat bukan dari visi, tetapi dari ketakutan kehilangan. Dan keputusan yang lahir dari ketakutan sering tampak logis di permukaan, namun membawa kerusakan perlahan di bawahnya. Orang yang terlalu takut kehilangan justru sulit bertumbuh. Bayangkan seseorang yang begitu takut miskin, hingga ia menolak belajar hal baru karena merasa terlalu berisiko. Ia tidak berani mencoba peluang, tidak berani berinvestasi pada skill, tidak berani mengambil langkah strategis. Ia pikir ia sedang menjaga keamanan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang mengurung dirinya di dalam sangkar yang dibangun oleh rasa takutnya sendiri. Banyak orang menyebut itu bermain aman. Namun seringkali, itu hanyalah nama lain dari ketakutan yang dibungkus kehati-hatian. Para bijak memahami bahwa keamanan sejati tidak datang dari dunia yang tanpa risiko, karena dunia tidak pernah seperti itu. Keamanan sejati datang dari keyakinan batin bahwa apapun yang terjadi, aku mampu beradaptasi. Dan keyakinan itu jauh lebih berharga daripada sekedar kondisi eksternal yang tampak stabil. Krisis menyingkapkan siapa yang bergantung pada keadaan. Ada orang yang merasa aman hanya ketika keadaan baik. Pasar stabil, uang lancar, situasi tenang. Mereka merasa kuat. Namun kekuatan seperti itu rapuh. Karena itu bukan kekuatan sejati. Itu hanyalah kenyamanan yang belum diuji. Baru ketika dunia berguncang, terlihat siapa yang benar-benar memiliki pondasi. Krisis ibarat gelombang besar di lautan. Ia tidak menciptakan kelemahan kapal. Ia hanya menyingkapkan retakan yang sejak lama tersembunyi. Dan banyak orang baru sadar bahwa fondasi mental, spiritual, dan finansial mereka rapuh setelah badai datang. Namun jika kamu menggunakan masa ini untuk melatih ketenanganmu, maka perang, krisis, dan kekacauan dunia justru menjadi tempat latihan bagi kekuatan batinmu.
Rezeki sering mengalir ke mereka yang tidak diperbudak ketakutan. Ini bukan sekedar konsep spiritual, ini juga realitas sosial. Orang yang tidak mudah panik, lebih berani mengambil peluang saat orang lain mundur. Lebih konsisten bekerja saat orang lain kehilangan arah. Lebih cepat beradaptasi saat kondisi berubah. Lebih dipercaya karena terlihat stabil. Dan dalam jangka panjang, kualitas-kualitas ini membuat mereka tampak seperti selalu beruntung. Padahal keberuntungan mereka seringkali hanyalah hasil dari ketenangan yang dipertahankan terlalu lama. Tetapi hati-hati, tenang bukan berarti pasif. Disinilah banyak orang salah paham. Menjadi tenang bukan berarti duduk diam dan berharap semuanya membaik. Bukan berarti menolak realita. Bukan berarti berpikir positif tanpa tindakan. Ketenangan sejati bukan pelarian dari kenyataan. Ketenangan sejati adalah kemampuan untuk melihat realita sejelas mungkin tanpa kehilangan pusat dirimu. Artinya, kamu tetap sadar dunia sedang sulit. Tetap sadar ekonomi sedang berubah. Tetap sadar ada risiko nyata. Namun kamu menanggapinya dengan strategi, bukan kepanikan. Dengan visi, bukan overthinking. Dengan disiplin, bukan keputusasaan. Jadi pahamilah ini baik-baik. Dunia mungkin tidak bisa selalu kamu kendalikan. Tapi kondisi batinmu selalu menentukan bagaimana dunia itu akan berdampak padamu. Karena perang mungkin mengguncang pasar. Krisis mungkin mengubah aturan permainan. Ekonomi mungkin menjadi lebih keras. Namun selama pikiranmu tetap jernih, tubuhmu tetap stabil, dan kesadaranmu tetap utuh, kamu masih memiliki sesuatu yang banyak orang kehilangan saat masa sulit. Kemampuan untuk melihat jalan ketika orang lain hanya melihat tembok. Maka setelah semua yang kita bahas hari ini, satu kebenaran seharusnya kini menjadi jelas bagimu. Perang mungkin mengguncang dunia, tetapi yang menentukan nasib rezekimu bukan hanya keadaan dunia, melainkan keadaan kesadaranmu di dalamnya. Kita telah melihat bahwa ketakutan yang tidak dikelola dapat membuat tubuh masuk ke mode bertahan hidup. Pikiran kehilangan kejernihan, dan keputusan finansial berubah menjadi reaksi panik. Kita juga memahami bahwa orang yang tetap tenang di masa krisis bukan berarti mereka menolak realita. Mereka hanya menolak membiarkan realita merusak pusat dirinya. Karena pada akhirnya, rezeki tidak hanya mengalir kepada orang yang bekerja keras. Seringkali, ia mengalir lebih deras kepada mereka yang tetap jernih ketika yang lain panik, tetap disiplin ketika yang lain kehilangan arah, dan tetap mampu melihat peluang ketika yang lain hanya melihat ancaman. Inilah sebabnya, mengapa setiap krisis besar dalam sejarah selalu memisahkan manusia menjadi dua kelompok. Mereka yang membiarkan dunia membentuk ketakutannya, dan mereka yang membentuk dirinya lebih kuat daripada dunia. Jadi, jika hari ini berita tentang perang, konflik, dan krisis ekonomi membuatmu gelisah, ingatlah ini. Dunia luar mungkin sedang kacau, tapi kamu tidak wajib ikut kacau bersamanya. Jadikan masa sulit ini sebagai latihan. Latihan untuk menguatkan pikiranmu, menjernihkan keputusanmu, mendewasakan jiwamu, dan membangun fondasi yang tidak mudah runtuh hanya karena keadaan berubah. Karena bisa jadi, krisis yang sekarang menakutkanmu adalah ujian yang sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menerima kelimpahan di masa depan. Maka mulai hari ini, jangan hanya bertanya, bagaimana caranya agar dunia kembali aman? Tapi tanyakan juga, bagaimana caranya agar aku menjadi cukup kuat, sehingga bahkan ketika dunia tidak aman, aku tetap mampu bertumbuh. Sebab, ketika seseorang telah membangun ketenangan seperti itu di dalam dirinya, ia tidak lagi menunggu dunia membaik untuk hidup dengan damai. Ia membawa kedamaian itu kemanapun ia pergi. Dan dari sanalah, bentuk kelimpahan yang paling sejati mulai lahir.
Jika video ini memberimu perspektif baru, tuliskan di komentar, "Saya memilih tenang di tengah badai." Dan jika kamu ingin terus mempelajari bagaimana spiritualitas, kesadaran, dan ilmu modern bertemu untuk membentuk hidup yang lebih kuat, pastikan kamu tetap bersama di perjalanan ini. Karena di dunia yang semakin bising, jiwa yang tenang akan selalu memiliki keunggulan.